Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh-soleha dan hebat, insya Allah masih semangat terus ya belajar matematikanya. Ibu doakan juga semoga anak-anak senantiasa diberikan kesehatan dan berbahagia selalu. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bab 3, materinya yaitu mengenai pengukuran waktu, panjang, dan berat. Seperti yang sudah anak-anak pelajari di kelas 2, alat untuk mengukur waktu yaitu menggunakan jam. Jam itu terdiri dari jam analog dan juga jam digital. Dan jenisnya ada jam dinding, jam meja, dan jam tangan. Kemudian, alat untuk mengukur panjang anak-anak juga sudah tahu ya, yaitu kita menggunakan meteran. Di antaranya bisa penggaris, meteran pita, meteran roll kecil, dan juga meteran roll besar. Kemudian, alat untuk mengukur berat yaitu menggunakan timbangan. Timbangan juga jenisnya bermacam-macam ya. Anak-anak sudah tahu ada timbangan neraca, timbangan duduk, timbangan badan, dan juga timbangan digital. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara membaca tanda waktu. Pada jam analog itu terdiri dari 2 atau 3 jarum sebagai alat penunjuk waktunya. Jarum pendek menunjukkan jam, jarum panjang menunjukkan menit, dan biasanya jarum yang tipis menunjukkan detik. Perhatikan contoh berikut ini. Jarum pendek menunjuk angka 6. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka ini dibacanya pukul 6 tepat atau 6 pas, tidak lebih, tidak kurang. Dan dapat ditulis 06.00. Contoh selanjutnya, jarum pendek masih menunjuk ke angka 6 tetapi agak lebih sedikit. Kemudian jarum panjangnya menunjuk ke angka 1. Maka ini dibacanya pukul 6 lebih 5 menit. Dan dapat ditulis 06.05. Kenapa bisa disebut lebih 5 menit? Karena jika diperhatikan anak-anak bisa lihat jarak dari angka 12 ke angka 1 melewati titik-titik kecil yang jumlahnya ada 5. Inilah alasannya mengapa jika jarum panjang menunjuk ke angka 1 itu artinya bukan lebih 1 menit tetapi lebih 5 menit karena yang dihitung adalah titik-titik kecilnya ya. Sekarang jika jarum panjangnya menunjuk ke angka 2 itu artinya lebih 10 menit. Anak-anak bisa hitung titik-titik kecilnya dari angka 12 ke angka 2 itu melewati 10 titik kecil. Jadinya jika jarum panjangnya ke angka 2 artinya lebih 10 menit. Begitupun jika jarum panjangnya ke angka 3. Ini artinya lebih 15 menit dan seterusnya. Jadi setiap berpindah angka itu loncat 5 menit. Paham ya? Nah, sekarang jika jarum panjangnya ke angka 6, itu artinya lebih berapa menit? Anak-anak tinggal hitung saja ya. Dari angka 12 ke angka 1 kan loncat 5. Kemudian angka 1 ke angka 2 loncat lagi 5. Ini artinya sudah 10. Kemudian ke angka 3 loncat lagi 5, artinya 15. Ke angka 4 berarti 20. Ke angka 5 25. Ke angka 6 30. Jadi jika jarum panjangnya menunjuk ke angka 6 artinya lebih 30 menit. Ibu coba beri contoh lagi. Di sini jarum pendeknya menunjuk di antara angka 6 dan angka 7. Maka ini disebutnya pukul 6. Kenapa bukan pukul 7? Karena jarum pendeknya belum sampai ke angka 7.
Ini dapat dipastikan jam 6-nya lebih. Nah, anak-anak sekarang perhatikan lagi. Jarum panjangnya menunjuk ke angka 9. Maka ini bukan disebut jam 6 lebih 9 ya, tetapi anak-anak bisa hitung, loncat 5 angka di setiap angkanya. Kita mulai dari angka 12 ya, loncat 5 ke angka 1, kemudian loncat lagi 5 ke angka 2, berarti lebih 10. Kemudian ke angka 3 lebih 15, ke angka 4 lebih 20, ke angka 5 lebih 25, ke angka 6 lebih 30, ke angka 7 lebih 35, ke angka 8 lebih 40, ke angka 9 lebih 45 menit. Jadi ini dibacanya pukul 6 lebih 45 menit. Atau boleh juga disebut pukul 7 kurang 15 menit atau kurang 1/4. Insya Allah anak-anak bisa ya membaca waktu menggunakan jam analog. Selanjutnya, jika anak-anak menggunakan jam digital, ini tentunya lebih mudah ya, karena anak-anak tinggal membaca saja di layarnya. Misalnya pada layar tertulis 12:45, maka ini dibacanya pukul 12 lebih 45 menit. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan bagaimana mengukur panjang benda. Contohnya di sini Ibu akan mengukur sebuah penghapus. Ibu akan ukur menggunakan penggaris. Nah, patokannya anak-anak harus mulai dari angka 0 ya, bukan angka 1 ya. Setiap anak-anak ingin mengukur sebuah panjang benda dimulai dari angka 0. Maka panjang penghapus ini yaitu 5 cm. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur berat benda? Untuk mengukur berat benda biasanya menggunakan satuan berat kilogram, dapat disingkat kg. Atau ada juga yang menggunakan satuan gram, dapat disingkat G. Biasanya apabila menggunakan gram, jika benda-bendanya yang ditimbang lebih ringan. Anak-anak bisa perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah jeruk yang ditimbang dan anak-anak bisa lihat pada layar timbangan tersebut berat jeruknya sebanyak 14 kg. Kemudian ada seorang anak laki-laki yang sedang ditimbang dan setelah dilihat pada layar timbangannya beratnya yaitu 28 kg. Mudah ya anak-anak? Alhamdulillah, materi pada video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.